Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nama saya Anissa Sari, NPM 20632010028 dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sambumi Ruwaijurai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai piramida penduduk sebagai tugas akhir mata kuliah demografi yang diampu oleh Ibu Dokteranda Lis Kumaradewi, MIP, MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan bentuk penyajian data kependudukan atau jenis kelamin dan kelompok umur antara dua grafik batang yang digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal. Dalam piramida penduduk terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan umur penduduk dari 0 sampai dengan 65 tahun lebih, dengan interval 1 atau 5 tahunan. Sedangkan sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk, baik absolut maupun relatif dalam skala tertentu. Dalam sumbu vertikal, statistik penduduk laki-laki digambarkan di sebelah kiri, sedangkan perempuan di sebelah kanan. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu 1. Ekspansif atau piramida penduduk muda. Tipe ini biasanya terdapat pada negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat dengan angka kelahirannya yang tinggi, sedangkan angka kematiannya rendah, dan biasanya terjadi di negara berkembang. Ciri-ciri piramida penduduk muda atau ekspansif yaitu: pertama, angka kelahiran sangat tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Yang kedua, jumlah penduduk usia muda atau 0 tahun sampai 19 tahun sangat besar dan usia tua sedikit jumlahnya. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk tinggi. Yang keempat, sebagian besar berada di kategori penduduk muda. Yang kelima, terdapat di negara-negara berkembang. Dan yang terakhir, kelompok usia tua sedikit. Stasioner atau piramida penduduk beranak. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian rendah. Biasanya ditemui pada negara-negara maju. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner yaitu: yang pertama, tingkat kelahiran cukup rendah. Yang kedua, jumlah penduduk pada setiap kategori atau kelompok hampir sama. Yang ketiga, tingkat kematian hampir rendah. Yang keempat, terjadi beberapa negara maju. Dan yang terakhir, pertumbuhan penduduk sangat kecil atau lambat. Konstruktif atau piramida penduduk tua. Tipe ini terdapat pada negara-negara dengan tingkat kelahiran turun dengan cepat dan tingkat kematiannya rendah. Ciri-ciri piramida penduduk tua yaitu: yang pertama, jumlah penduduk kategori usia muda sangat kecil. Yang kedua, jumlah penduduk tertinggi berada pada usia dewasa. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Yang keempat, jumlah penduduk muda lebih kecil daripada jumlah penduduk tua. Dan yang terakhir, dari tahun ke tahun jumlah penduduk berkurang. Adapun fungsi piramida penduduk: pertama, membuat dan menentukan kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya, sehingga masyarakat memperoleh kehidupan yang sejahtera yang merupakan tujuan dari pemerintah. Yang kedua, menunjukkan gambaran mengenai kondisi kependudukan di suatu negara atau wilayah. Yang ketiga, mendapatkan data dan fakta sebenarnya mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Yang keempat, merupakan data kependudukan terpenting untuk melakukan pembangunan negara atau wilayah.
Dan yang terakhir, mempermudah dalam mempelajari jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Universitas Sambumiro Jurai, let's change for the better. Terus berjuang, bergerak, belajar, dan bekerja. Maka kesuksesan dan kemenangan sejati akan kita dapatkan. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.